Oke, kita masih di Hotman Paris Show jalan-jalan. Seru ya kalau cewek-cewek kumpul ya. Lu ngapain sih di sini bang? Ini cewek-cewek pada ngumpul deh. Itu lagi rumpi deh. Lu kayaknya masih dong ya, ntar belanja. Tahu tuh minta beli sepatu lagi. Aku masih mau nanya sama Angel ini. Oke, sebelum mereka dikasih pertanyaan, tanya Hotman Paris ya. Dan abang ntar akan cerita juga. Katanya ada tayangan abang kemarin di Padang. Jalan-jalan katanya ada orang hilang kasusnya. Kasusnya macam-macam deh pokoknya. Kita pengen lihat dulu. Bang Hotman kemarin di Padang ngapain aja sih? Padang, orang Minang. Saya suka loh orang Minang. Aduh, mentang mantan di setengah Minang ya. Ini dia. Halo pemirsa yang ada di rumah, khususnya Hotman Paris Show dan khususnya yang ada di Kota Padang. Say hi dulu dong. Hai. Kita ini di segmen Kopi Joni, tapi di segmen Kopi Joni ini sangat berbeda ya Bang, dan sangat spesial karena banyak banget permintaan masyarakat yang ingin langsung bertemu dengan Bang Hotman Paris, berkonsultasi gratis untuk kepada Bang Hotman. Jadi kita mengadakan pertama kalinya roadshow di Kota Padang. Nah, di sini saya sudah ada narasumber 2. Mungkin saya langsung bisa take over ke Bang Hotman untuk kronologi permasalahan tersebut. Oke, silakan Ibu. Oke. Ibu Widya Yeni di Kota Padang. Ini Ibu Yenti ya. Saya dengar ibu anak ibu meninggal. Ya. Gimana kejadiannya? Ini kan kasus anak saya. Ya, putri ibu ya. Ya, Hilda. Namanya Hilda Wayuni. Ini kasus yang sangat populer sekarang di Padang ya. Iya. Gimana Bu? Ini dia kasusnya pulang kerja, mobilnya kecelakaan. Pulang kerja, mobilnya kecelakaan. Masuk sungai. Masuk sungai itu tahun berapa? Tanggal 20 Januari, sekitar jam setengah 12 Tahun malam. 2019. 2019. Oke. Terus? Dia pulang naik mobil manajer bersama dengan 5 teman kerjanya. 5 teman kerjanya dan manajernya. Manajernya laki-laki. Iya, namanya Pak Warsa. Oke, terus? Terus temannya yang 5 ini turun di Purus. Temannya pulang turun duluan. Turun duluan. Akhirnya hanya berdua sama laki ini. Iya. Oke, terus? Terus sampai di Burus Kebun mau belok ke rumah. Dia dekat dari rumah tuh, Bang. Ya. Mobilnya tuh masuk sungai. Mobilnya masuk sungai. Iya. Nah, terus sudah habis kejadian itu tahu-tahu manajernya udah ada aja di tepi sungai. Itu pengakuan dia. Udah ada orang yang nampak. Ada yang lihat. Ada yang manajernya lihat di tepi sungai. Iya. Nah, terus? Sementara anak saya nggak ada. Jadi Senin paginya ada pencarian mobil. Sekitar jam 9 mobil ketemu oleh tim Basarnas dan yang lainnya. Mobil itu masih di situ? Iya, di sekitar 120 meter dari tempat mobil jatuh. Oh begitu? Nah, artinya mobilnya ke bawah arus? Iya, jadi setelah mobil diangkat, yang ketemu hanya tas manajer. Sementara anak saya nggak ada dalam mobil dan barang-barangnya juga tidak diketemukan. Jadi saya merasa janggal, masa nggak ada satu pun barang anak saya nggak ditemukan, Bang. Sampai saat ini anak saya belum ketemu. Oke. Pertanyaan saya, begitu kecelakaan terjadi, ada penduduk melihat manajer laki-laki ini berdiri di tepi sungai. Iya. Dia lapor nggak ke polisi? Jadi habis kejadian malam tuh dia dipanggil oleh polisi Polsek Padang Barat, hanya diminta keterangan. Yang ibu mau keluh kesahkan sekarang apa? Tanggal 9 kita dapat telepon dapat telepon dari Polsek Padang Barat mengatakan bahwa tas Hilda sudah ditemukan. Yang mengatakan tas Hilda ditemukan siapa? Kapolsek. Kapolsek siapa? Padang Barat. Ditemukan di mana? Nah, ditemukan mereka melacak dari ID-nya nomor yang dihubungi. Jadi Polsek Padang Barat itu ditemukan dari orang? Iya, dari pemulung. Dari pemulung? Iya. Dari situ pemulung cerita bahwa dia menemukan tas ini tanggal 21 jam 3.30. Berarti berapa hari sesudah kejadian? Nggak sampai 1 hari dan kejadian ditemukan di mana? Di Pantai Nuaro Lasang. Jadi dia temukan jam 3.30 katanya. Nyampe di rumah dia cuci itu tas, dia cuci semua barang-barang yang ada itu. Yang bikin aneh kita ternyata buku rekening itu masih basah. Basah. Terus kita bilang, Pak ini kenapa masih basah? Dia bilang karena dia cuci langsung disimpan dalam kantong asoy kalau orang yang menyebutnya. Jadi kita berpikir kalau barang disimpan selama 50 tahun nggak bisa dibuka. Ini tidak? Ini tidak, lembaran yang kita bisa buka, kita masih bisa baca nominal angka di situ. Oke. Artinya
Kalau benar itu tenggelam, suatu buku tahu rekening bank pasti sudah bahasa kuit bahkan hancur biasanya kan. Kepada Bapak Kapolda, itu sudah harus ke atas ini. Kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat ya, Padang ya, apa permintaan Ibu? Harapan Ibu apa? Ya, mengungkap kasus ini. Jangan lagi hanya di level polsek begitu kan? Ya, harusnya ditingkatkan karena ini sudah peristiwa meninggalnya Hilda ini sudah bukan hanya lagi di Sumatera Barat tapi juga sudah menasional dan terdapat berbagai kejanggalan yang orang awam pun rada curiga. Jadi sesuai dengan yang diuraikan oleh keluarga almarhum Hilda, kami menghimbau kepada Kapolda Sumatera Barat agar kasus Hilda ini diperiksa kembali dan pemeriksaannya dipindahkan ke Polda Sumatera Barat ya, Polda Padang ya, Polda Sumbar. Itu himbauan Ibu kepada Kapolda. Betul. Apalagi Bu? Ini foto ambil. Ya. Assalamualaikum Bapak Kapolda. Pak, saya sebagai orang tua Hilda, Pak, saya memohon kepada Bapak agar mengusut kasus anak saya ini dengan tuntas, Pak. Saya ingin kasusnya bisa terungkap. Saya ingin kebenaran bisa dibuka, Pak. Harus ada titik terangnya, Pak. Ini udah 2 bulan nih loh, Pak. Anak saya belum ketemu. Begitulah tangis seorang ibu yang putrinya diduga seolah-olah meninggal karena kecelakaan jatuh mobil ke sungai, tapi kemudian keluarganya melakukan penyelidikan sendiri, ditemukan berbagai kejanggalan, sehingga keluarganya merasa bahwa ada seseorang diduga disetting untuk memberikan jawaban agar seolah-olah kecelakaan murni, agar seolah-olah terhindar dari diduga apa kejadian sebenarnya. Nah, kita masih di segmen Kopi Joni. Di sini kita ada lagi narasumber yang kedua. Mungkin namanya siapa dulu, Mbak? Atika. Dari Kota Padang. Asli dari Padang Panjang. Padang Panjang. Mungkin Mbak bisa langsung ceritakan kronologi permasalahan Mbak ya. Silakan. Jadi mama ini kan didiagnosa sakit miom. Miom? Miom, pembengkakan di rahim. Habis itu mama disuruh operasi. Disuruh operasi? Ya, operasi apa? Operasi pengangkatan miom tersebut dan dari rahim? Ya, dan rahim pun juga ikut diangkat. Rahim umur berapa ibunya? Udah 43. Oke, rahim pun ikut diangkat, terus? Nah, habis itu setelah operasi udah 1 malam ternyata pas mama dilihat kantong kateternya ternyata nggak ada kencing mama di dalamnya. Nah, ternyata itu kan berarti kan ada masalah. Jadi dipanggillah dokter yang mengoperasi mama. Jadi saya sudah operasi ternyata ibunya nggak bisa kencing begitu. Iya, nggak ada terus keluar kencingnya. Ya. Nah, dipanggil lagi dokter yang operasi tersebut. Nah, dilihatnya mungkin ada masalah atau apanya, disuruh mama operasi lagi. Hasilnya apa? Ternyata dia nggak bisa nemuin apa penyebabnya. Dia tidak tahu penyebabnya apa, kenapa tidak bisa kencing. Iya. Habis itu dia nggak sanggup, disuruhnya mama. Dia nyerahnya rumah sakit IRC Padang Panjang, akhirnya nyerah. Iya, disuruhnya mama oper ke rumah sakit M Jamil Padang. Habis itu diperiksalah sama dokter ini, disuruh operasi lagi. Nah, ternyata operasi yang ketiga dilakukan di rumah sakit M Jamil Padang. Terus ternyata dilihatnya ternyata di dalamnya udah hancur. Jadi bagian dalam dari yang rahim tersebut itu sudah hancur. Iya. Habis itu dokter ini mengambil langkah, ternyata saluran ureter mama ini kegunting. Habis itu dikorbankanlah kedua ginjal mama dibelah sebelah kiri dan sebelah kanan sisi mama. Jadi selamanya hanya bisa kencing dari selang. Yang sebelumnya hanya penyakit biasa miom. Iya, miom biasa. Ibunya sekarang gimana? Kalau sekarang ini kita lihat dari luar sehat-sehat saja, cuman kondisinya itu dokter bilang tidak bisa 50% aja, tidak bisa seperti semula kayak gitu. Begitu, artinya sudah cacat seumur hidup. Bukan cacat, cuman lemah nggak seperti biasa ya, lagi. Cacat dong kalau kencing Iya. namanya sudah cacat, udah di luar normal. Iya. Dari semula masalah ringan miom, tiba-tiba saluran kencing nggak bisa kepotong gitu. Iya. Sekarang kena ke ginjal. Saya memohon kepada Polres Padang Panjang buat menyelesaikan masalah mama saya secepatnya, soalnya ini kan nyawa seseorang kan, dan ini kan keadilan juga. Nah, di sini nih saya bukannya
mau meminta uang atau apanya, cuma saya mau minta tanggung jawab. Dan saya punya beradik kakak berempat, butuh biaya. Dan mama saya yang jadi tulang punggung di rumah. Dan dia yang mencari uang, gimana kan dia sakit gitu. Nah, mama saya udah lama lapor tapi kok belum juga tuntas gitu. Ya, oke. Saya Ibu Yadia dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Saya yang diduga kena malpraktek dari Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang. Awalnya saya operasi bium dan rusak saluran ureter saya, saluran kencing saya terputus dan rusak sampai ke ginjal saya dan kedua ginjal tersebut sampai sekarang tidak bisa sembuh. Nah, dari sini kami meminta organ tubuh saya udah hancur, sudah rusak. Nah, sampai sekarang saya mengalami penyakit ginjal saya belum juga sembuh, dan saya mohon sama Bapak Kapolda, sama Bapak Kapolres, tolong tindak lanjut secepatnya kasus saya ini, cepat selesaikan proses saya ini. Saya mohon. Ya, Bapak Kapolres Padang Panjang, tolong segera diperiksa kasus ini. Dan jujur saya akui, dalam kasus dugaan malapraktek hampir jarang ditetapkan tersangka sampai dihukum sampai hari ini. Ada tapi sangat jarang. Ya, terutama yang menyangkut masyarakat yang ekonomi lemah sebagai korbannya. Bayangkan ini di Jakarta aja sudah terjadi malpraktek yang saya tangani, apalagi di daerah-daerah. Ibu Menteri Kesehatan, Ibu kan bisa langsung memanggil dokternya. Kalau dari segi SOP kedokteran itu sudah ada keanehan, sudah bisa dong dokternya langsung di status quo dulu, jangan praktek. Izinnya ditunda dulu. Kenapa takut sih? Kan ada SOP-nya sambil menunggu pemeriksaan berikutnya. Ibu Menteri Kesehatan, tadi saya bilang Menteri apa? Menteri Kesehatan, benar ya? Menteri Kesehatan, ini kalau putrimu seperti ini bagaimana? Ya, kan ibu dibiayai oleh negara dengan gaji dan fasilitas yang besar. Ya, ini keluhan dari Padang Panjang. Ya, dan juga kepada Kapolres Padang Panjang, mohon agar segera ini diproses pengaduannya ini. Semangat kerja, hidup banyak sekali. Semangat, yang sabar, yang tabah, insya Allah ada jalan. Ya, semoga cepat terselesaikan ya, Mbak. Oke ya? Oke. Ya, oke. Makasih ya. Sabar ya. Yang bikin gua kena sama artis M itu, ya, iya gara-garanya nih. Karena udah gak tahan. Apaan sih lo?